36 udah habis ya. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Walam annahu zikira qaidaini lisyahidi wa huma kaunul mawati halal muqatalah wa kaunuhu bisababil qital wa baqiya qaidun sarisun wa huwa ayakunal qitalu halalahul ulama wa kharaja bil qaidil awal man mata badal muqatalah fa inna fi tafsilan saya zikuruhu fi qaulihi wala man mata badan fidoihi wa bil qaidis sani man mata la bisa babil kitab kaan mata fi halil muqatalah bimarodin au pujatin ay bagtatin wabil qaidis salisi man mata fi kitalin muharramin ka kitalil muslimi jimian ala yusama syahidan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Walam ketahui olehmu annahu bahwasanya kelakuan dukiro diceritakan qaida ini akan dua qaid, akan dua persyaratan li syahidi untuk orang yang disebut mati syahid. Orang yang disebut mati syahid itu ada dua qaid, ada dua persyaratan. Satu, wa huma kaunul mauti halal muqatalah. Di antara dua persyaratan, keadaan orang yang mati syahid itu matinya waktu perang. Wa kaunuhu bisa babil kita, dan keadaan matinya dengan sebab perang. Satu, mati di kalangan perang. Syarat kedua, matinya dengan sebab perang. Wa baqiya qaidun salisun, sisanya ada lagi satu, qaid nomor ketiga. Wa huwa ayakunal qitalu halalahul ulama, keadaan perangnya yang Allah yang ulama udah menghalalkan, ya kudu perang.
terbeda adanya nggak dihalalkan perang menurut ulama. Wa kharaja bil qaidil awal, keluar dengan kata-kata persyaratan yang pertama tadi keadaan matinya itu di waktu perang. Bagaimana man mata badal muqatalah, orang matinya badal muqatalah udah beres perang, yakni udah bendera putih ibaratnya, dikibarin bendera putih udah beres perang, itu mah enggak termasuk mati syahid. Fa'inna fihi tafsilan, bahwa persyaratan yang pertama nanti ada penafsiran lagi, saya disuruh fi qaulihi wala man mata badan fidoi, enggak termasuk syahid orang yang mati sesudah beres perang kecuali yang disebut mati syahid waktu dia perang itu dia lukanya udah termasuknya ada hayatul mazbuh, harakatul mazbuh. Emang udah nggak inget harakatul mazbuh, dibawa pulang mati, itu termasuk mati syahid, udah nggak ada hayat mustaqirah. Yakni orang kalau yang namanya udah mati kapan mata terbalik putih. Jadi apabila orang mati kapan mata itu ke atas, tinggal putihnya doang, gitu. Udah nggak ngeliatin kita, matanya udah ke atas, kebalik. Wabil khairisani tadi keadaan mati syahid itu dengan sebab perang. Bagaimana man mata lah bisa babil kita, yakni orang yang matinya bukan sebab perang. Mana matinya sebab bukan perang, kaan mata fi halil muqatalati bimarodin, seperti orang mati fi halil muqatalah di waktu perang dengan sebab sakit. Karena faktornya penyakit jantung, asin atau kaget dengar suara itu senjata, air batu satin dengan sebab kaget mati, itu mah nggak termasuk syahid. Wabil qaidi sarisi, dan syarat yang nomor ketiga man mata fi qitalin muharramin, orang yang matinya perang yang diharamkan. Mana perang yang diharamkan? Kaqitalil muslimi jimian, seperti perang orang muslim kepada jimi. Kapan jimi mah yang diamankan kayak kita perang ke Cina atau Cina, dilindungi. Kapan dia bayar upeti, nggak termasuk kafir harobi. Palayu kan nggak boleh disakitin. Kafir jimi mah, yakni Cina-Cina itu nggak boleh barangnya diambil. Palayu sama syahidan, maka tidak dinamakan orang lagi perang nama kafir ini. Jika berantem nggak termasuk mati syahid gitu. Tadi kapan ada halahu, ini mah ada yang diharamkan gitu. Jadi setiap keterangan ada mantuk, ada mafhum gitu. Iya, kalau yang enak mah mantuk, sebab kelihatannya emang ada. Ini kalau mafhum yang ribet banget mah mafhum. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Gitu. Kayak kita nih, contoh kalau ngebangun masjid, patokan kudu di bangunan, ada bangunannya, daerah bangunan. Bagaimana kalau diperkirakan ini nggak ada bangunan, bikinnya seperti seberang jarib. Seperti seberang itu nggak ada masyarakat, ada selalu dikresek, itu mah nggak sah mendirikan Jumat sama gitu. Nggak sah mendirikan Jumat sama di peti seberang, sebab kosong jauh kemari, jauh gitu. Itu ngertiin. Beda sekalipun Rajauan dikit, tapi termasuk daerah Gunung Petir kayak tengah-tengah Candulan Jarib Pahang kira-kira. Coba kita di sini ada masjid di peti seberang, Pahang Jarib. Di sono kresek baru, gitu. Itu nggak sah kalau begitu, itu mafhum. Sulit kalau mafhum mah, lantaran mafhum kita paham, entarnya kudu melalui puyang pala.
Memulainya kita ngajar santri. Kalau ngajar santri masih kecil, kita goro-goro ini gua ajarin kena aja. Iya, yang beda kita ngajar jamaah itu pernah ngaji sama kiai gede di sono kemari itu tuh yang sulit mah. Itu paham nggak? Kalau ngaji anak kecil mah maupun 17 tahun 20 tahun nggak terlalu tidur enak aja, nggak mikirin gitu. Atau kita ngajar ngaji di tempat daerah tuh nyekodok-kolong, enak itu nggak puyeng gitu. Apalagi kita di pesantren, kita hijrah di pesantren daerah situ udah banyak pesantren jarif, udah ada pesantren tua, udah di situ yang keluar anut yang dari anut itu yang puyeng melawannya. Ibarat kita dagang ayam, dan ayam itu di kota atau di mananya emang jarif ayam udah banyak jarif. Yang pada dagang ayam bang kita puyeng ngelawannya. Apapun lupa perkara kuunan ke apabila kita pindahin tetap layu, tetap biasanya layu yang kecuali di polybag gitu enggak. Kalau kita gali pun paling nibung ngeres. Begitu juga sama kita jadi kiai laku di kampung kita. Ada pun di tempat orang mah ngeres dulu, nggak ujug-ujug laku. Kita di sini manajer tahlil laku banget. Kita pindah belum tentu seminggu sebulan jadi pada yang iya mangga, sedangkan di sono ada preman tahlilnya lagi. Iya, ada paham nggak? Iya begitu emang. Sekalipun ilmunya nggak berapa kapan ya. Udah dapat tetap pun ya jadi sono pindah. Iya toko begitu. Iya penting. Ya pelan-pelan. Tapi bisa nggak, tapi ngeres banget. Ibarat kuda kita pindahin nggak ngeres banget, terus ngeres jarif. Tapi enggak sebagaimananya awal langsung kita pindahin jarif. Kita punya palem nibung, kita mau pindahin supaya enggak sampai ngeres banget. Syaratnya itu galinya jangan sekaligus tinggalin, ntar udah lama bongkar dikit panjarin. Jangan sekaligus dibongkar kaget dianya. Pelan-pelan tidak ke sebulan kita kali lagi kapan itu tinggal dikit jarir. Begitu juga sama apabila kita mau pindah hijrah ke tempat orang, orang itu kita ajak dulu ke tempat kita. Akhir kamu kapan tahu ada tapi enggak sebagaimana orang datang, kita datang ke tempat orang ujuk-ujuk bikin pesantren dia kaget jarir. Paham kira? Apalagi di situ pesantren udah laku tapi ilmu belum nggak berapa, kita tinggi kapan dia dengki gitu. Kita ngajar Quran di tempat daerah orang pulau kayak orang mana kayak kitanya bisa Quran, di situ ada yang tahfidz jarir. Nah paham kira? Gitu. Apa yang ngelawannya? Orang jangan lihat produksi kita dulu. Iya. Ibarat kita menjual rudal mah dari omongan doang. Orang percaya nggak percaya jadi ya. Percaya nggak percaya, tapi kalau kita jual rudal akhir kemudian langsung dipakai nyerang orang, kenyataannya aku bener dijempolin bukan? Oh iya pas. Jadi dia dipromosiin sama seseorang. Hah bener begitu? Iya. Ya Arif itu punya rudal. Dia tuh anu bahasa doang, belum tentu dicoba.
air kemudian diarin beli, langsung dicoba, bener tuh. Jadi kita dipromosiin sama Jarib gitu, ngerti. Tapi kasih Jarib ya, langsung gitu. Jadi yang disebut mati syahid itu man mata fi qitali kufarin, yakni orang yang matinya dalam merangin kufar atau kafirin wahidin, sekalipun kafirnya satu. Matinya bakoblan kidoi, sebelum beres perang. Wa in kutila mudabbiron, sekalipun dia dibunuhnya mudabbiron lagi lari, maksud lari ngambil ancang-ancang pindah posisi. Jadi paham deh kita. Kapan kita apabila perang, rob kita lari tujuannya kita arah, bukan tujuan lari mah pulang, bukan. Mengambil posisi daerah mana, pelbah mana gitu, paham gak jadi? Gitu. Jadi yang disebutnya mati syahid itu bisa babihi air kita dengan sebab perang. Kalau kita membela dunia harta kita mah ada yang maling. Itu mah termasuknya seandainya mati juga mati syahid bil akhirah, sekalipun sedikit. Gitu. Kapan kita tahu kita ngebunuh orang, waktu mau nyolong kita dibunuh, kita penjara malah lu pemerintah polisi nggak bisa matiin orang, nggak matiin maling, pokoknya bisa ngapa, malah untung. Ada gua sekala seandainya lu polisi posisi lu ada kayak di gua, lu bagaimana gua tanya. Mana lagi kaan atau bahu silahu muslimin akhor khotoan, yang seperti mati syahid itu orang kena akan itu kan senjata orang muslim yang lain, muslim sama muslim itu ketembak terakhir khotoan karena patok kesalahan, paham Jarib? Lagi nembak ya meleset kena dia gitu. Nembak dia meleset kena temennya. Al qatalahu muslimun ista'anu bihi, atau yang ngebunuh kita itu orang muslim, ngebunuh muslim sama muslim, ista'anu minta pertolongan si kafir dengan itu muslim, tolong tembak dia sebab lantaran muslimnya dia butuh duit, akhir kemudian dikulin sama si Cina, disuruh tembak temennya, ditembak. Itu yang ditembak itu termasuknya tetap mati syahid gitu. Ya. Taroda bibirin atau nyemplung si orang itu bibirin di sumur. Ala kitalin waktu perang, kalau kita perang di gunung mah kena faktor merosot Jarib, kalau di gunung mah di jurang pakai gerak gitu. Itu mah contoh dong bikirin sumur. Hah? Ya sama itu tuh ibaratnya tuh kita gituannya kudu bisa ini nyamain. Malah kalau di sumur nggak tapi sakit, coba kalau di jurang gelinting. Iya. Bagaimana kalau mendaki Gunung Lawu apa punya nih? Iya tuh, gelinting sama out, mah gue nggak paham dah. Orang ini kurang kerjaan itu. Iya, hanya masa orang nyasar, aja. Bangunan bubut termasuk syahid bil akhirat. Syahid bil akhirat itu mah tetap dimandiin, tapi termasuk syahid orang mati beranak. Bagaimana kalau mati di perut tante?
Kalau tidak diturunin ke anu langsung itu ditangkapin sama malah kerjaban langsung ketok. Tahu nggak? Kalau dibakar mau saya juga ya. Bakar air. Iya. Iya, kakak. Ya paling nggak kalau bisa-bisa ditayamumin. Oh, tayamum. Iya. Banyakan yang dibunuh mah rata-rata orang kita. Tapi kalau Cina mah jarang dibunuh. Sebab apa? Kalau orang Cina mah jangan keliaran kapan. Dia mah di rumah kalau malam. Jarang keliaran. Ya kapan nggak punya masalah, seandainya punya masalah itu Cina. Tapi kita mah ada masalah dikit aja. Maafan jarip ya. Karena kebanyakan mah yang mati apa bedimu jarang kedengeran Cina. Iya. Kapan kalau macam orang yang terbunuh mah rata-rata uas-uasan urusan duniawi. Iya. Orang utang enggak berapa, orang dibunuh enggak sesuai, amalkan di penjara jarip. Kalau kita mah pendek pikirannya, kalau di bidang itu panjang di Cina. Ya kayak preman dia ngamalin apaan, kapan dia ada polisi, kapan kalau ada preman mah ngeresahkan kita jari, gitu. Itu yang pakai baju roreng hitam ama merah-merahan tuh, iya banyak banget. Di bagian Pancasila, nih bagian preman pantat Cina, ini bagian pantat Garuda, ini pantat Sawaliti, begitu tuh. Coba air mukanya lihat dah, serem-serem semuanya. Yang masa dapat duit langsung habis. Seandainya dapat duit tergedean dikit, kesono no, ke tetangga, Deden. Iya, jembatan genit. Bibi rihalin, ala kitalin, nyemplung di sumur, ala kitalin, waktu tingkah itu perang. Aujuhila mamata bihi, termasuk Syahid juga disamarkan. Si orang itu matinya dengan itu, kematiannya ini dengan sebab apa ya? Dengan sebab apa ya? Itu masih diragu-raguin, itu termasuknya syahid juga, yakni takum bizohir aja dah, karena matinya di kalangan perang, wala takum bisaroir. Tapi kalau di Marodin mah emang di rumahnya udah sakit. Wa illam yakun bihi asaru damin, sekalipun si orang itu asaru damin enggak ada darah. Tentang wa nafi babi kana yutawajahul khobar, nafi di bab kana padahal karena khobar. Wa illam yakun bihi asaru damin, sekalipun keadaan si orang itu enggak ada darah, itu maksudnya dilempengin begitu supaya cepat kitanya, cepat dipahamnya. Syahid. Asirun kutila sobron, enggak termasuk syahid orang yang dibui kutila dibunuhnya sobron, dia diem aja nggak ngelawan. Pak innahu resa bisyahidin, itu mah kalau asir mah enggak termasuk masa syahid kecuali dia ngelawan.
emang kita ngelawan mati juga, paham Jarit ya? Sayang, udah lawan aja, nggak ngelawan mati. Asoh menurut kau asoh. Nah, gimana kalau kontolnya dipotong? Ada orang kontol dipotong ada, begininya. Itu mah nggak bisa mengerti, itu mah. Iya. Oh, biar itu. Ayo kemudian di madu nggak mau, kalau di madu mah seenggaknya bahasa sebulan sekali mah kita diairin juga ya. Tapi kalau kita laki kita potong punyanya di air kemudian apa kita dibunuh 15 tahun? Tuh nggak berpikir sampai ke situ. Iya. Iya. Coba perempuan masih minta ditolak sekaligus 3 minta ditolak, kalau ditolak kenapa faktornya ya kawin lagi, kapan kita nyari laki-lagi sulit, gampang. Kita jadi bini tua kapan enak, kekuasaan ada di kita. Bini muda mah bagaimana kata kita. Coba jawab dan terima aja bini tua mau bicara. Coba kita kalau jadi janda, mending kalau setahun 2 tahun, mah kalau puluhan tahun akhir kemudian dikawin sama orang lainnya ibaratnya ngelirin nyolong, nggak terang-terangan, apa lebih repot lagi. Ibaratnya kalau dirinya waktu mau ke masjid atau keluar dari masjid, kan repot. Coba kalau bini laki kita punya bini dua kita digilir sama laki kita tua, kapan bebas kita tidur? Coba kalau itu mah kita ketakutan mulu. Cuma ibaratnya gini, mau ke masjid, mau pulang masjid kapan sebentar doang. Enggak sampai ada bahasa dari isya sampai subuh, dari jam 12 sampai subuh, enggak begitu Jarit ya, Jiwir. Ada begitu ada. Iya, tolol aja nggak punya perasaan. Akhir kemudian kenapa kau jadi janda kelamaan keisengan? Udah gua mah asal adanya mau aja, jam kaya kayak jam cakep, jam jelek. Kapan begitu ntarnya? Berpikir dulu biar panjang. Kita kapan? Saudaranya musyawarah jangan begitu, kasih nasihat dulu. Iya lu ntar jadi janda. Jadi janda lu punya anak 2 atau 3, belum tentu nggak bakal jadi pada adatnya, ini mah pada adatnya nggak bakal kan sama bujangan. Kapan begitu? Seandainya lu kawin juga sama lakinya bini orang udah mati, kapan? Udah tua, anaknya banyak. Kapan begitu udah tua? Bujangan. Sekalipun lu kaya orang mesti 2 kali. Kecuali lu medali 4 kali. Begitu, paham nggak? Sedangkan lu punya anak 3 atau 4 masih kecil. Orang lagi benar, orang cakep ambil mama lu. Apa kan yang bikin 2 kali bener tapi gua bujuk emang anak gua ada 4 ditambah lagi 4 ini 8 bulan. Kan begitu. Tapi bener ya? Iya tuh. Iya kudu panjang pikiran. Biar panjang pikiran dia sampai ke situ. Bisa sih bisa bujangan. Kalau kemarin nenek masa umur 65 tahun, kita umur 20 tahun, tapi syarat tuh nenek pasti kaya. Apalagi neneknya dapat 3 hari ujuk-ujuk meninggal. Kenapa kira? Iya meninggal, punya penyakit ituan, udah komplikasi. Apa enak dapat warisan? Iya punya. Kapan dapat 1/4? Bener gak kira? Udah nyari nenek yang makan sekarang. Iya,
Ya nggak bisa kalau Aris mah nggak bisa digituin, dia kemana-kemana tetap kalah, kita menang tetap. Ada jatahnya Pak ya. Iya, iya. Sekalipun pulang kawin ibaratnya belum ditidur meninggal, tetap segitu. Iya. Apaan? Apaan Den? Itu dia, hanya kapan kita dapat kontrakan 4 apa karena 500 meter kita kali 5 perawan biar 4. Punya modal. Tuh. Kalau kontrakan ada 4 pintu, tanah 500 meter, mobil ada. Apa kita kali 5 perawan? Gitu. Luar biasa. Iya. Bikin ompong. Kapan nenek-nenek mah dibakal proses gua nggak tapi depan begitu, lu masa ngangetin doang kapan begitu asal dicetin gua. Iya, nenek mah begitu asal itu pacur boleh mau begitu dia mah asal dicetin pakai penyuson aja. Iya, iya boleh. Tapi bahasanya kalau begitu begitu punya nenek. Bersusah-susah dulu nggak apa-apa Bu. Hah? Bersusah-susah dulu. panas. Iya. Nenek Cina. Bobot piso. Li anakot lahu rasa bimukotalatin karena matinya si orang itu ya rasa bimukotalatin tanpa melalui perang walaman matan badan idoi enggak termasuk orang mati syahid, orang yang mati sesudah beres perang. Wakod bakiyafihi dan sesungguhnya masih ada lagi nih dan seorang itu hayatun mustaqirah, ada hayat mustaqirah. Wa in kuti'a bimawfihi bitok ini apa ini badak dilijurhin sekalipun udah dipastikan bimawfi bakal mati sebab dianya luka dengan itu seorang ada luka. Itu mah enggak termasuk mati syahid. Amaman harkatu marbuh indan kidroihi fasyahidun jazman. Adapun orang perang air kemudian ditembak belum mati di kalangan itu tempat perang harkat bu tapi dia punya ada harkat marbuh udah ibaratnya udah kesono 5% indang kidroihi matinya sudah beres perang pas syahidun itu mah termasuk mati syahid jazman gitu paham nggak? Tadi li ajli jurhin karena arah-arah ada luka gitu. Itu mah termasuk pas syahidun jazman di dunia ala yusalu wala yusola alaih tertengah jangan disolatin jangan dimandiin. Jadi disebut harkat marbu itu apa harkat marbu? Ada harkat marbu. Harkat marbu itu hialati rayab koma samun udah nggak dengar kita geroin wala ibsorin gambar matanya udah nggak ngerin kita wala harkatuk tiari berubahnya udah nggak berubah inian kita kemauan kita. Dia kayak orang ibaratnya air kapan dia robah tapi bukan kemauan dia kayak orang air yang nggak sadar jarib gitu. Wa amma fil akhirati bayu sabu qasduhu fa in kana qasduhu
Ta'in kana qasduhu la'a kalimatillah pakadzali wa illa Allah. Itu. Adapun sahib akhirat maka derekennya qasdu bagaimana permaksudan dia. Ta'in kana qasduhu seandainya tujuannya ini kalimatillah ya termasuk pakadzalik sahib akhirat. Kalau diperkirakan tujuan dunia mah sahib di dunia, tapi tetap duduk secara sahib di akhirat, sahib sebagaimana mati saya biasa jarib. Mah ada sahib di dunia cara kita mah kita pernah juga ikut karena faktor orang tua kita dibunuh, kita pengen ngebunuh lagi. Wa hayatul mustaqiratu ma tujuiza ayam koyauman aw yaumaini alama qolahun nawawiyu. Disebut hayat mustaqirah ma yaitu hidup, lalu itu jauh itu kemungkinan ayam kok dia masih tetap bukan 1 hari atau 2 hari. Itu kata alama qolahun nawawi, kata Imam Nawawi wal Imrani dan Imam Imran kata Tabari seperti Imam Tabari. Pala manwakoa baina kuparin paharoba minhu pakotaluhu li anadzalika sabi kitalin. Enggak termasuk mati syahid orang yang terjadi di antara perang sama kufar, tapi dia paharoba, dia kabur daripada kafir, paham nggak? Takut. Ya takut tetap lagi ditembak, paham jarib. Takut lalu nembak cara yang mati untuk si kufar akan itu si orang, bukan melawan, nggak melawan jarib. Di anadzalika lesa dikitalin, karena kalau begitu maka kabur nggak termasuk perang, beda kaburnya tadi mencari ancang-ancang jarib, paham kira-kira? Gitu. Kama atta sayyiduna Ibnu Ziyad rahimahullahu ta'ala wala man qatalau ibtialan harobiyun dakhala bainana. Enggak termasuk mati syahid orang yang dibunuh si kafir, ibtialan ditipu. Enggak termasuk mati syahid man qatalau orang yang dibunuh kenapa kok ditipu harobiyun sama kafir harobi. Kafir harobinya dakhala masuk, kafir harobi bayanannya antara kita ibaratnya kayak intelijen, kayak Mossad, paham lagi ya? Mata-mata. Iya, mata-mata. Itu mah enggak termasuk mati syahid. Nah, benar. In qatalahu an muqatalatin karena syahidan. Seandainya kafir harobi kita jadi tipu, akhir kemudian kita perang sama dia ya. Anu qatalatin kita melalui perang, kenapa tertipu? Perang dulu sama dia, berantem dulu karena syahidan, maka itu termasuk mati syahid. Kama nakalau asaidu asamhudi al khadim, kita khadim gitu. Wakupina nadban, dibungkus nadban sunat syahidun orang yang mati syahid Bisiabi, udah sama bajunya aja tuh, pakaiannya alatima tapiha, yang mati bawa baju itu. Kata tambah baju itu mah kalau zaman kita mah sekarang seandainya ada, udah pakai celana aja itu jarib. Kalau zaman lu nggak ada celana pasti pakai jubah. Wal mulak tokotu bidami ala lil ittiba, pakaian yang malet sama darah itu lebih utama. Lil ittiba karena mengikuti laku lampah Nabi. Nanti dia di sononya waktu dibangunin tuh dia masih berdarah tuh pakaiannya. Begitu juga sama apabila orang lagi ihram mati, begitu juga sama dibanguninnya. Orang ibaratnya demen ngaji lagi mati, dia tuh lagi pegang iana. Pagi manga ininya kita mati. Akhir kemudian kita matinya lagi di empang, lagi megang joran, ya begitu nanti soalnya. Iya,
kita lagi mati, lagi megang lock raket, begitu nanti ada raketnya, begitu. Bagaimana tadi dari awalnya dipoto ibaratnya. Walau lam takfihi bi alam tastura kula badanihi tumimat ujuban. Seandainya si baju yang dipakai amanya orang mati syahid tadi ya nggak cukup gitu. Pak ilam takfir bagaimana pakaiannya yang mati itu nggak cukup, bakal bungkus pak, otomatis nggak bungkus, kakinya pasti kelihatan ya. Kalau seandainya dia pakai kaos kaki cukup. Ini mah enggak, tangannya ibarat Nabi alam tastur ula badani enggak menyukupkan menutupi sekujur badan tumimat, itu mah sempurnakan aja. Wujuban hukumnya wajib tambahin, cariin. Kok begitu? Zaman dulu aja, zaman kemarin aja kita kapan mati dibungkus pakai tikar jarib. Baru kemarin belum ada sahabat belum. Lagi tahun ibaratnya tahun 50 atau tahun 45 kita pakai stiker ya. Apalagi zaman dulu wajar lah pakaian mahal, bener-bener mahal. Dulu mah pakaian apabila habis lebaran kapan dicolong, sekarang nggak ada orang nyolong pakaian, nggak ada. Ada juga yang dicolong celana dalam sama BH. Begitu, bukan tujuan dia butuh bakal ini. Ya. Kalau BH mah, kalau inian mah cantik tujuan yang dia mau pakai, dia bayang-bayang. Adapun BH mah bakal makan naskar, makin dua biji, cuma nambahin anu doang satu, ya tali satu, oh itu kayak ginde, yang satu gede, yang satu kecil. Jadi kalau kita nyapuin tai ayam, kalau nyapuin rumah-rumah itu atau ngelasan jarib, itu ngangkutin barang-barang sampah-sampah itu, kata kita mah bener-bener kudu pakai masker jarib, kudu itu malah kan nyengat sama kita. Kalau sehari-hari mah ribet, ribet. Jadi yang pakai kita nyeribet banget ngeliatnya. Kayak orang perempuan pakai celana legging, atau termasuk levis, asal kita pikir susah banget mukanya itu dia bagaimana ntar apabila nongkrong kencing, kencing mendadak tadi mah awalnya enggak pengen kencing dikit, kita masuk ke kamar mandi, kapan terus-terusan buka belat mendadak jarib ya. Itu bagaimana ntar kalau dia baru lama kapan ntar kalau jumpa lihat. Kapan kita nyambut kita nyengger kan? Coba makan setengah 12 tempat hajatan kita lihat perempuan pakai patas yang gede, anunya kecil, bajunya pas-pasan banget, pakai jilbab, makan bakso panas-panas, tapi kita gerah banget, gerah. Iya, ya makanya kenapa kita gerah banget ngeliatnya. Entah kapan bu, waktu makainya sulit, mukanya sulit, paham kira? Bener jadi dah, sulit. Entah dari air kemudian antara pantat, pinggul, pantat, sama kaki itu biasanya kalau gitu mah pantat orang gede, kaki kecil, ya. Kalau orang tinggi emak atau nggak tinggi, jalannya lurus jalannya.
lurus. Tapi kalau orangnya gendut, dianya goreng ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Jadi begini nih, kalau orang lurus semua nggak gendut, kan begini ya. Tapi kalau macam orang yang gendut, Iya. benar itu benar. Ini kalau orang lurus mah tinggi begini jalannya ya, biasa. Kalau orang yang dia mau gendut, jadi begitu tuh, makanya beradu dulu. Iya, apa enggak? Jadi orang itu tapi benar enggak? Hah? Iya. Tapi kebayang. Tapi kalau biasanya kalau orang kita mah jalannya biasa buat. Tapi ada orang kecil jalan gang Cina ceria. Oh iya iya. Cina mah kebanyakan diengkek kali tadinya. Cina coba Cina lihat. Ah, benar. Iya. Benar Cina. Depannya ya. Iya, Cina mah megang jalannya. Bekangkang. Yang perempuan. Kalau orang buka capek tempo mudanya beda tuanya. Kalau perempuan tempo mudanya capek jarit. Tapi perempuan nenek kita zaman nenek kita jarit ya. Sering ke sawah tuh biasanya tangannya nggak lempeng, sono kemari, begitu. Nggak lempeng kayak kita. Ya begitu kapan tangannya itu. Kalau diperkirakan tadinya senang orang itu sekalipun tua lurus. Kalau yang aki-aki suka jalan begini nih, begitu tadinya sering ngacur, banyak jam kepanasan. Tapi paham itu paham, begitu. Mungkin paham apa kudir? Iya. Mentahkan kita suka begini ya. Itu orang di Cisoka di jalanan mukanya udah kuning ya, aki-aki udah tompelan. Lagi mau apa tahu, masih mau usaha. Kalau kita main bola masih kuat banget, ya aduh. Kalau diimpanin sama bini, bertolong manusia itu. Kita aja apa gimana ya? Main bola masih bisa, naik apa? Tapi ibaratnya ngatain bini mulu nggak ada kerjaan sekali. Kita nyelabat ngeliatnya. Apa gimana Indomie dimasak pagi dimakan malam? Nyelabat ngeliatnya nyelab. Padahal kapal kan nggak panin ya, nyelab aja nggak nyelab. Kita suka ngeliat aki-aki, ini pakai kasihan amat ya. Iya kasihan gitu. Tahu nggak Pak Ben Samsudin? Iya. Itu masih bawa 4 kandang ke Cengkareng. Ini nomor sepeda. Bener pakai sepeda. Sepeda dia bawa tetap Dorong dituntun. dituntun. Tua banget, tua banget. Iya, tua. Tuntun. Bapaknya Haji itu mah juga masih muda. Dituntun. Ya masih usaha, kita masih muda banget. Jangan ketek kayak sentulnya. Biasa kalau orang itu malas. Tangannya enggak rajin sekali, apakah sapu kepegang, apaan kepegang. Ntar rokok-rokok nggak dapet. Kan mulai kayak sama kebun kosong. Dilema juga kalau ukuran nggak bisa terkena faktor rumah, nggak boleh ditinggal kegegeruan mulu rumah, ditikit buru dagang kacang di tempat serupu, atau dagang bubur, atau konsumsi sama es anu jama, maksudnya es solo buru dagang, atau
atau nggak bisa begitu nggak ada gerobak kata guru kalau bisa mah. Nanti orang kalau kita naik sampah mah orang begini tong lu kalau gua punya perawan mah tong gua kawin tong anak datang. Itu sih ada nenek begitu ya. Itu pasti yang ngomong itu setara sama pokoknya. Dia sudah mah susah. Lu tuh rajin banget, muda-muda jualan kacang. Pasti itu yang ngomong begitu pasti dia senang kabar. Pasti dia dagang sosis, dagang apa begitu. Iya. Itu sekupu bener kira. Tapi bener nggak? Apa pun dia sekupu. Cocok. Kalau belum kasihan itu anak muda ukuran 20 tahun ya atau 25 tahun dan ngecowek kiri kanan pelakmu batu guru kasihan banget sama dagang dandang apa kita kalau dagang apa bahasa tong tuh gimana tong ya zaman dulu gue udah punya cucu berucu cucu gue udah punya matu masih ada di lemari dandang gue tambah gue kawin ya iya begitu katanya gitu langsung aja udah bilang kepake langsung sekarang pakai magicom tapi bener ya Anda ikhtiar itu apa tuh guru? Apaan? Ya itu namanya ikhtiar juga ya. Terus? Itu ada yang lebih bagus sedikit sekali lebih itu kayaknya. Emang dikasih istiqomahnya di situ. Iya. Iya istiqomah contohnya. Kalau orang Jawa pabrik atau Anda, tapi orang Madu Indramayu kapan nggak sebut di pabrik? Emang istiqomahnya tani, gitu. Iya. Ada lagi yang kita bingung, dagang itu tempayan. Ada tempayan, bener kita nganterin ke petir enak ya. Satu kita panggul, satu nganterin ke tawon kalau si anu. Jadi ntar juga kita istirahat di sono. Ini mah kalau kita keliling, apa kita jalan dulu belum tentu ada yang beli. Kalau nganterin udah di Kecano ketahuan. Udah betul laku satu, yang satunya dia mau pakai kedebong. Iya, iya ngimbangin. Mending kalau cowek mah, apa cowek ada emang bener-bener yang asli banget cowek. Ntar kalau nggak cowek, kita jangan tahu kasihan. Kasihan. Punya hal banget itu paham nggak kalau keringat bener-bener kalau ada Pak Dedi pasti kasih duit ya Bapak Aing ada Pak Dedi kasih deh lah haririn kalau bakal nambahin kesempurnaan mah jangan pakai harir ya labi sahu make si orang yang mati make harir ya itu mah seandainya ini di Dorotul Haram itu mah untuk madat karena faktor perang doang itu mah kena faktor perang kayak kita mah kayak baju perang kapan beda kalau kita make harir lagi perang kita mati payun zang wujuban itu mah bukan cabut ujuban kalau masalah perang pakai harir mah supaya nggak tembus itu mah karena faktor darurat perang itu mah gitu darurat perangnya itu mah ya seperti badan kita gudigang supaya kapan kalau pakai pakaian biasa mah nempel dia pakai sutra kok pakai sutra orang gudigang kata orang susah ya ya kan orang susah punya sutra. Kalau orang susah mah rata-rata satu rumahnya banyak nyamuk, nomor kedua banyak bangsa. Sebab kalau orang kaya kapan rumahnya tertutup, pakai AC, paham kira-kira? Wayun dabu, ayu lakina muhtadirun, walau mumayizan. Disunatkan ayu lakina ajarin tuh muhtadin orang laki
sakaratul maut yang disuruh ngucap, kita yang ngucap. Ditompo di kupingnya walau mumajizan, sekalipun orangnya belum akil, ale bertambih al awajah asyhadata, tompo akan syahadat la ilaha illallah, enggak kudu Muhammadur Rasulullah, gitu paham nggak? Tuh kalau la ilaha illallah, pakwak tuh pakwak, dia doang. Min kueri ziyadati Muhammadur Rasul, jangan ditambahin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tuh. Kita mau begitu juga, jangan ditambahin, masing-masing ada keterangannya, gitu. Tapi paham nggak? Udah pakai la ilaha illallah, jangan Allah la ilaha illallah aja udah, jangan pakai enggak apa kalau la ilaha nanti iman bala kufri, enggak begitu. Apa enggak bisa nyebutnya ilallah kalau enggak ada la ilaha illallahnya, enggak ada la ilahanya, gitu. Kira-kira la ilaha arti kita di situ Allah enggak ada apa ada? Sekalipun belum nyebutin ilallahnya, Allah ada enggak di situ kita kira-kira? Ada sama la ilaha. Kita keburu mati, belum dapat ilallah. Kapan arti kita tetap Allah mah ada, sekalipun belum nyebut ilallah. Paham? Kan di pesantren suka ada yang ngomong begitu, ya udah Allah aja Allah, la ilaha. Nantinya iman bala kufri ada yang begitu. Iya. Tapi itu nggak apa-apa bro ya. La ilaha illallah aja. Enggak baru la ilaha terus udah habis. Nggak apa-apa, sebab kita coba kita ngomong la ilaha. Kapan arti kita mau berbala ilaha Allah nggak ada? Apa tetap begitu? Iya pendapat gitu dulu. Iya, banget ya. Di kapan di umur bawain ada. Lihat khabari muslimin lakinu mautakum. Cobalah ajarin orangmu mautakum, orang ayam bukannya mati. Ayam mana hadarahul maut, orang yang hampir mati. Ajarin la ilaha illallah. Apa orang yang mampir mati mah otomatis dia nggak bisa ngomong, kupingnya tompo. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang ujungnya ngucapin la ilaha illallah, entarnya dakhala jannah, masuk surga. Mentakan apabila seandainya dia bisa ngucap la ilaha illallah, udah jangan diajak. Lu kenapa nggak gua? Malu nyelamatin. Gimana kalau macam dia nggak bisa ngucapkan, ya kita ajarin. Ada yang melalui ucapan, ada yang kita ajarin, ada yang ngucap sendiri, itu dia masih sadar. Ayma al faizin, artinya orang bahagia. Wa illa kalau seandainya dia nggak ngucap fakullu muslimin, maka setiap wa illa maka jadi muslim dulu. bagaimana kalau jangan ngucap seandainya tapi dia muslim, tetap aja pakulu muslim. Pokoknya setiap orang muslim tetap aja bakal masuk surga. Kali gara-gara dia nggak ngucap masuk surga, tetap dia masuk surga. Kapan tuh kapan, walau pasikon tuh, sekalipun orangnya pasek ya ada kurang, tetap aja masuk bakal surga walau ada azabin sekalipun digodok dulu. Wain tolak sekalipun jutaan tahun. Tapi paham nggak begitu? Iya, kayak kita punya utang, kalau kayunya banyak ya lama kapan. Kalau ibaratnya kebun kita rumput kapan sebentar, bagaimana ininya? Karena kalau orang mondok bekas Badung umur 25 tahun udah ajarin Quran aja, sama rawi, sama doa kunut, sama doa itu tahlil. Nanti kapan dia pada adatnya orang begitu, malah misalnya 3 tahun 4 tahun belum ukuran. Iya udah begitu aja, ajarin Quran. Nanti dia jadi ustad, ibaratnya nggak pakai baca Quran, nggak pakai baca, dia mendengerin aja, udah baca Iqra begitu. Kan kalau orang bekas Badungnya sampai parah mah udah 25 tahun, pesantren nggak keukur ngaji kitab mah.
ukur. Seperti kita emang duit pas-pasan, udah yang penting-penting aja. Ikannya makai dibumbuin, seandainya kita beli ayam udah cekernya aja, begitu. Atau kita beli kerongkongannya aja, begitu. Enggak kudu paham kira-kira. Enggak kudu makai ada bahasa taruhin jahe sesihum, 3 sihum bawang putih bawang merah, enggak kudu begitu. Itu mah kelas siapa? Udah ikan asin kalau taruhin anak tidak banyak, kalau kita susah udah ikan asin taruhin garam lagi. Iya. Sekarang ikan asin dulu. Benar, di pasar ada kangkung. Ya kita membiarin, kita nyari kangkung yang dikali-kalinya mati. Iya. Kali-kali mati banyak-banyak kangkungnya. Ya situ. Kita makan solosin atau makanan ya udah ke pasar gitu, mengutin tuh banyak banget tomat-tomat yang busuk, cuci. Iya, begitu aja. Cabai-cabai yang busuk kan banyak. Nyebarin di pasar mah. Jadi orang begitu amat mengutin, ya gua baru bagi. Gue juga gak, lu mau gak kayak gua? Itu bagus jatuhnya di gua, pasti bakal di diri lu, sabar enggak ukurannya? Itu bagus sampai jatuh di gua. Bakal lu jangun, kata jangun mah yulakonu, ditarkirkan taruhin Muhammadur Rasulullah jamun, orang yang tidak mau disebut namanya. Gitu taruhin Muhammadur Rasulullah. Di anal qasda mautu ala Islam walayu sama musliman ila bihima. Ini alasan dari jamun. Karena yang dimaksud mautu si orang itu apa kayak Muhammadur Rasulullah supaya mati Islam. Sedangkan walayu sama musliman, sedangkan si orang itu enggak sebut nama muslim kecuali mengucapkan 2 kalimat, kapan sudah muslim. Itu mardudun, nggak dipakai terus kawalkir. Bi anahu muslimun, karena dia itu udah muslim. Wa innamal qasdu khatmu kalamihi bila ilaha illallah. Yang artinya yang dimaksud mah ujungnya omongan kita dengan ucapan la ilaha illallah liyahsulalahu dzalika shawab, supaya berhasil untuk seorang itu dzalika shawab ganjaran. Wa basu talqinihi, dan ada pembahasan kudu diajaran si itu dengan rafiqul ala, ada rafiqul ala. Li anau akhiru mata kalama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena rafiqul ala itu, kata rafiqul ala itu ujung akhir Rasulullah yang ngomong itu mah, kita mah jangan, itu mardudun, ditolak. Di anadzalika, karena rafiqul ala mah ada sebab. Lam yujad fi ghairi, enggak ada sebab itu fi ghairi, kalau bukan selain Nabi, cuma di Nabi doang. Wa qad annallaha, kapan Allah khayarahu, milih Allah, nyuruh milih Allah ke Nabi. Mau la ilaha illallah, mau rafiqul ala, tahtarahu, maka milih Nabi akan rafiqul ala. Amal kafiru, adapun kafir mah fayulakinuhu maqatan. Adapun kafir mah apabila kafir mah saudara kita ajarin itu kafir mah umat akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah an pasti. Ma'alaf di ashadu, karunya apa? Ashadu alla ilaha illallah. Kalau kafir mah ashadu diwujubi aidon, wajib ashadu juga itu wajib. Ala masayati, bagaimana keterangan yang nanti bakal datang, idla yasiru musliman ila bihima. Tuh, karena nggak bakal jadi si kafir muslim nggak jadi muslim kecuali mengucapkan 2 kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, atau asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa ayat dan kudu ayat kita jamaatun, kudu diem dulu lah sebentar, jamaatun, jamaah ba'da dafni, sesudah kubur indah kubri, disanding ke kuburan, jangan ujuk-ujuk ke pulang. Tapi kalau yang orang pada Badung ditalkinin juga nggak biasanya? Yes. Arif, nah, sama.
Kalau di dulu mah tempo zaman dulu gue lihat tuh kalau di pada rincang ya kalau lagi baca talqin tuh dikurubin mah kain anu sama reda BHS ya. Hah? Iya. BHS jadi yang waktu guru ngikut itu di Suhaimi waktu itu di kalau nggak salah di daerah Kulon tuh Ciruas itu tuh begitu modelnya dikurubin maka itu. Seakan sebentar, wallahu a'lam. Jadi dulu ngaji Patulmu di mana Deden? Ngaji Patulmu di mana dulu?